Hai guys, jumpa lagi. Gimana kabarnya? Saya berharap teman-teman semua selalu sehat dan juga tetap bersemangat ya. Kali ini saya ingin bagikan kepada teman-teman rahasia untuk kita bisa tetap sehat, bugar, dan pastinya awet muda. Tentu semua pengen kan bagaimana terlihat sehat dan awet muda, dan resep yang saya bagikan kali ini tidak memerlukan biaya sama sekali, nyaris tidak memerlukan biaya ya teman-teman. Bahan yang kita butuhkan hanya satu macam, dan itu selalu ada di setiap rumah kita. Entah kita tinggal di pegunungan, di pedesaan, bahkan di kota, kita memerlukan yang namanya air. Kita memiliki, setiap rumah pasti memiliki yang namanya air ya, entah itu air dari sumur, dari keran. Jadi air itu teman-teman ya sangat penting bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita, bagi kecantikan kulit kita. Seringkali orang berpikir, oh pengen cantik, pengen awet muda, pengen segar bugar. Kita bisa ditambah ya dengan makan yang nutrisi yang sehat, dan nutrisi yang sehat itu tidak harus selalu mahal ya teman-teman. Di sini yang saya bagikan adalah hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh usia ya, mulai dari bayi, kita usia balita, bahkan dewasa. Bahkan di usia kita yang seperti saya, usia saya sudah ya setengah abad ya teman-teman, sudah 51 tahun, jadi tepatnya 50 plus 1 ya, jadi sudah usia yang tidak muda lagi ya. Saya setiap hari menjaga kesehatan saya, dibarengi dengan makanan yang bergizi tentunya ya teman-teman. Dan teman-teman perlu tahu bahwa makanan yang bergizi itu tidak harus selalu mahal ya, yang murah tetapi sehat itu juga bergizi dan baik bagi tubuh kita. Nah, yang saya ingin bagikan di sini aktivitas saya sehari-hari, apa yang saya lakukan sehingga tubuh saya bisa segar di usia saya yang tidak muda lagi, yang sudah 51 tahun ini. Saya rutin sekali mengkonsumsi yang namanya air putih teman-teman ya. Jadi saya mulai dengan pagi hari. Saat saya memulai hari saya tentu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Setelah itu saya tidak lupa mengkonsumsi air hangat teman-temannya. Di video saya berikutnya saya akan bagikan kepada teman-teman manfaat kita mengkonsumsi air hangat ya. Tapi kali ini saya akan bagikan bagaimana saya melakukan aktivitas setiap hari. Saya meminum air hangat itu minimal 2 gelas ya teman-teman. Kalau teman-teman mampu bisa lebih dari 2 gelas itu nggak apa-apa, tapi minimal 2 gelas. Manfaatnya itu luar biasa teman-teman ya. Nanti saya bagikan di video berikutnya. Jadi saat saya memulai hari, mulai dengan 2 gelas air hangat, dan setelah itu sebelum saya mandi, saya melakukan aktivitas lain, saya juga menggunakan air teman-teman ya. Tapi kali ini saya menggunakan air yang warnanya pucat begini. Ini adalah air beras ya teman-teman. Tahu khasiat air beras ini luar biasa ya. Sudah ada di video saya sebelumnya tentang khasiat air beras untuk kesehatan dan kecantikan. Jadi saya pagi itu sebelum mandi teman-teman, saya mencuci wajah saya dengan air beras. Mungkin ada teman-teman yang berpikiran, oh saya kadang pernah nyoba air beras tapi kayaknya gatal-gatal, nggak cocok. Nah, saya kasih tips bagaimana supaya kita menggunakan air beras itu tidak gatal-gatal maupun alergi. Caranya adalah teman-teman menggunakan, jadi kalau teman-teman mencuci air beras ya, biasakan airnya dibuang begitu saja. Coba teman-teman tampung, tetapi teman-teman saat mencuci beras jangan dengan air mentah, gunakan air yang matang ya, atau air yang sudah dimasak. Teman-teman mencuci pada bilasan pertama, teman-teman buang airnya, dan bilasan kedua teman-teman tampung. Jadi airnya nggak perlu terlalu banyak, cukup setengah gelas juga nggak apa-apa, karena untuk membilas wajah saja ya teman-teman. Jadi air cucian beras itu teman-teman gunakan itu untuk membilas wajah. Khasiatnya luar biasa bagi kulit ya. Teman-teman bisa melihat wajah saya ini putih, bukan karena memakai pemutih ya, tapi saya menggunakan air beras setiap hari ya teman-teman, dan kebetulan juga saya cocok ya. Dan teman-teman bisa melihat kalau teman-teman menampung air beras, biasa di bawahnya itu ada endapannya itu jangan dibuang, malah bagus sekali buat teman-teman gunakan masker atau teman-teman oleskan langsung di wajah teman-teman. Ini bisa membantu menghilangkan flek hitam, bekas jerawat, bahkan ruam yang tidak merata di kulit kita ya. Kadang kulit kita kan belang ya, dengan menggunakan
endapan dari beras itu yang paling bawah itu bagus sekali. Jadi caranya supaya dia tidak bergoyang, teman-teman tuangkan pelan-pelan ya saat teman-teman membilas wajah. Jadi dua-duanya digunakan, air beras dan air endapannya juga ya. Teman-teman bisa gunakan sebagai campuran masker untuk air endapannya, dan juga air yang di atasnya teman-teman bisa pakai untuk membilas wajah. Minim 20 menit teman-teman biarkan di wajah dia mengering, dan teman-teman bisa langsung mandi seperti biasa ya. Jadi itu yang kedua ya. Tapi teman-teman juga biasa kan kalau kita usia ya seperti saya yang sudah usia 50-an, kadang masih muda pun kita bisa mengalami yang namanya kantung mata. Nah, yang kita butuhkan di sini juga air, tetapi air yang kita sudah buat jadi es batu ya, teman-teman, seperti ini. Di kulkas teman-teman kan pasti itu ada pasti es batu ya, seperti ini teman-teman ya. Ini es batu khasiatnya bisa untuk menghilangkan mata panda, mengencangkan kulit kita, mengecilkan pori-pori, dan yang paling bermanfaat itu bisa juga menghilangkan jerawat ya, mengecilkan jerawat, menghilangkan bekas jerawat dengan es batu. Caranya itu, kalau teman-teman berjerawat, teman-teman bisa langsung menggunakan menggosok es batu itu di wajah kita yang berjerawat, dan biarkan dia beberapa 1-2 menit ya. Tapi kalau teman-teman memiliki kantung mata, teman-teman juga bisa menggunakan ini kapas seperti ini ya teman-teman, kapas, terus teman-teman lapisi. Mengapa kita perlu melapisi? Supaya kan namanya es batu dia kan pasti netes ya. Dengan kita menggunakan kapas, teman-teman kan bisa menaruh langsung di mata seperti ini ya. Jadi dibungkus es batunya, dan juga supaya lebih bagus lah, dinginnya itu terserap. Jadi teman-teman bungkus seperti ini, langsung teman-teman tempelkan. Bisa juga digunakan dalam keadaan berbaring ya teman-teman, ditempel begini. Setelah itu teman-teman diamkan sampai 5 menit atau 10 menit, lebih lama lebih bagus ya. Jadi dia membantu menghilangkan kantung mata, menghilangkan mata panda juga ya, jadi hitam di bawah mata itu dia bisa hilangkan. Tapi kita harus menggunakan rutin ya. Jadi kalau kita menggunakan namanya bahan-bahan alami, teman-teman jangan mengharapkan hasil yang instan, itu perlu rutin. Jadi tubuh kita itu ibarat tanaman ya teman-teman. Kita tidak bisa bilang, oh saya mau menggunakan masker yang alami, terus begitu fleknya mulai memudar terus kita hentikan. Ya bisa jadi fleknya itu kembali lagi. Kenapa? Karena yang terlapisi itu dia mengikis dan terhilang dengan sendirinya. Begitupun seperti kalau kita mengalami mata panda, kita kompres dengan RS rutin, mata panda kita menghilang terus kita berhenti lagi, ya tentu mata panda itu akan kembali lagi pada saat kita begadang, pada saat kita mungkin kurang istirahat, kecapean, mata panda itu akan muncul lagi, atau kantung mata itu akan muncul lagi. Yang namanya kita menggunakan bahan alami itu rutin, boleh dikata seumur hidup. Jadi perawatan itu harus rutin. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mengalami kantung mata, mengalami sudah menggunakan es batu dan kantung matanya sudah tersamarkan atau bahkan hilang, teman-teman bisa menggunakan seminggu 3 kali. Tetapi kalau baru awal pemakaian, teman-teman bisa menggunakan setiap hari ya. Ini sangat aman dan tidak mengandung alergi karena cuma dari air ya teman-teman. Nah itu untuk kantung mata ya. Terus kalau misalnya kita kan sudah mandi teman-teman ya, jadi biasa kita setelah mandi, kalau saya sendiri setelah mandi saya menggunakan toner untuk mengecilkan pori saya dan mengembalikan pH alami di kulit saya, jadi biar pori-pori saya tidak besar ya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan air biasa, lebih bagus itu air mineral ya teman-teman, air mineral. Jadi teman-teman isi di wadah botol yang sudah bersih seperti ini yang menggunakan tutup ya teman-teman. Jadi ini juga bisa sebagai essence alami. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas misalnya menggunakan skincare, perawatan kulit yang lain, ini juga bisa sebagai essence alami yang membantu mengecilkan pori dan juga membuat make up kita lebih merata kalau saat teman-teman ingin menggunakan make up ya. Jadi ini ditaruh dalam lemari es ya, lemari pendingin, dan usahakan ditutup. Mengapa harus tutup? Karena ini spoitnya jangan sampai terkontaminasi bakteri sekitar dalam kulkas kita ya. Jadi setelah teman-teman menggunakan, sebaiknya teman-teman tutup ya. Saat teman-teman ingin menggunakan, teman-teman bisa langsung menyemprotkan langsung ke wajah ya sebelum menggunakan skincare ya. Jadi ini tips dari saya, apa yang saya lakukan setiap hari yang membuat kulit saya seperti ini, bukan karena perawatan mahal, apalagi yang namanya perawatan
dari salon ya. Saya suka merawat kulit saya, tubuh saya setiap hari itu di rumah dengan menggunakan bahan-bahan alami. Jadi apa yang saya tahu itu saya bagikan kepada teman-teman. Sekian tips dari saya, semoga ini bermanfaat. Teman-teman juga bisa membagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video menarik lainnya.